Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan kembali mengulas dan mereview saham-saham yang sudah kita entry, dan termasuk dalam saham yang kita minati adalah saham swing trade. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk saya terus mengulas saham-saham yang berpotensi profit dan sudah bisa kita koleksi, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga teman-teman bisa bergabung di grup Telegram saya di Sobat Joker Trader dan di lini masa Stockbit saya yang bernama Achilles Joker atau Hector Joker. Masing-masing link nantinya ada di deskripsi video ini. Hari ini cukup mengherankan. Kenapa? Karena beberapa saham yang kita sudah akumulasi memberikan kita profit yang optimal, dimana ketiga saham tersebut ada ERA, Friend, dan NPGF. Ya, jika teman-teman masih belum percaya terhadap tiga saham ini kenapa mengherankan dan menghasilkan profit, karena tiga saham ini sudah kami akum bersama grup Telegram Sobat Joker, dimana keanggotaannya sudah cukup lumayan menurut saya dan sangat membantu untuk berdiskusi saham-saham yang sudah menarik tadi. Posisi ketiga saham tersebut sudah mengenai trailing stop, happy cuan yang sudah akum dari bawah, ERA di 580 sampai 600, Friend 85 sampai 90, dan MPGF di bawah 100. Selamat cuan dan selamat menikmati cuannya. Beggar pertama di grup kita Sobat Joker ada di NPGF. Saya juga patut apresiasi kepada teman-teman yang tertarik dan mengikuti ulasan saham saya. Kita bisa cuan bersama sebagai moto kita, trader mandiri dan cuan bersama. Hari ini juga saya telah menghimbau kepada teman-teman untuk pasang trailing stop di beberapa emiten yang sudah profit. Hal yang terjadi pada satu saham yang beggar saya katakan tadi ada di NPGF, hari ini dibawa turun sangat kuat. Kenapa? Karena ada di beberapa channel Telegram lain dan di beberapa lini masa Stockbit itu sudah terlampau menyenangkan, terlampau berbangga ketika sahamnya naik kuat. Dan lagi-lagi posisi menentukan opini. Jadi mari kita bahas langsung sahamnya. Hari ini saya akan mengulas pertama adalah composite. Mengapa composite? Karena saya sudah memberikan pada video sebelumnya, ya di video pandangan ISG minggu depan, terdapat bearish divergence. Dan sekarang sudah dikonfirmasi 2 candle. Walaupun candlenya hijau dengan memiliki tail panjang, kita ambil contoh yang sama. Ketika ada tail yang lebih panjang, kecenderungan akan dibawa turun. Apakah iya? Kemungkinan besar benar. Dan dikonfirmasi oleh dead cross stochastic. Hati-hati, dead cross stochastic ini menandakan tanda jual, bukan tanda beli. Posisi ISG juga saya lihat untuk teman-teman sedikit kurang ke bawah untuk menutup hutangnya. Walaupun di bawah juga ada hutang, kecenderungan penutupan hutang ini akan terjadi apabila PSBB ketat atau lockdown ini dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Berita-berita terbaru ada dari Jakarta, Bandung, dan beberapa kota besar sudah urgensi dan mengatakan
Hati-hati ketika COVID sudah besar pasiennya, wadah perawatan pasien COVID juga telah penuh. Hati-hati. Saya sudah mengulas di pandangan IHSG, di mana digambarkan ada BBCA, INDF, ICBP, dan UNVR juga. Hati-hati. Baik, langsung saja kita akan membahas emiten pertama. Ada Era Jaya Wijaya. Era Jaya Swasembada. Hari ini ditutup merah dan menyentuh area high-nya. High sebelum merupakan ini membentuk area base yang sudah saya prediksi sebelumnya. Kemungkinan besar akan berkutat pada area 665 sampai 655. Jika area kuning ini jebol, kemungkinan besar akan menuju area demand di 635. Atau kemungkinan akan kembali menyentuh di area bandar di 610 sampai 590. Bagaimana kondisi bandar? Masih kita lihat secara bandar block summary. Kita lihat block summary-nya bagaimana per tanggal break. Oke, kita lihat per tanggal break itu di 20 Mei. Era di 20 Mei. Yang memiliki posisi barang, YP sudah distribusi, CC sudah distribusi, AK distribusi, PD distribusi, BK distribusi. 4 bandar terbesar sudah hampir distribusi dan mengurangi posisi barangnya. Jadi posisi terbesar dimiliki oleh CC. Ada AK masih akan memiliki barang di 627 dan 634. Rentangnya dari 600 sampai 634. 600 sampai 634. Berarti ini 600 dan dinaikkan 634, berarti di 635. Ya, ini menjadi area bandar terbaru per tanggal 20 Mei ketika break dengan volume yang cukup kuat. Bagaimana jika kita memiliki posisi barang di bawah? Ya, kita sudah pasang trailing stop, terutama saya, kita sudah kena juga. Untuk saat ini kita wait and see aja untuk saham Era. Walaupun target kita optimal untuk Sobat Joker itu di 740 sampai 715, dan tadinya ada di berita prediksinya di 830. Sesuai di area di supply terbesar. Apakah mungkin bisa tercapai? Mungkin, tetapi akan berbentuk base dulu yang kuat seperti halnya sebelumnya dilakukan dan seperti sebelumnya dilakukan. Habit Era ini dia membentuk base, lompat, membentuk base, lompat, membentuk base, lompat, membentuk base, lompat, dan sekarang dia butuh base lagi untuk lompatan yang lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman yang sudah cuan, happy cuan untuk di saham Era. Dan saatnya kita sudah mulai akumulasi lagi jika menyentuh area 635. Kita akumnya di sini saja. Jadi strategi barunya ini merupakan area akumulasi di area 635. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada Friend. Bagaimana dengan Friend? Ya, Friend ini saya pikir saya coba belajar juga untuk teman-teman Elliott Wave, dan ternyata Elliott Wave-nya cukup baik ya.
dia retest 0,3, wave 1 ini wave 2, wave 3 nya tercapai di 1618, koreksi di sampai 0,5, dan sekarang masih di wave 4 nya, wave 5 nya, wave 1 2 3 4 5 nya nanti di sini di area 123. Tetapi saya kondisinya sudah kena trailing stop di 3%. Saya pikir friend masih punya momentum, namun tadi bandarnya sengaja menurunkan barang. Jadi retail-retail kecil terpaksa keluar dulu. Friend sebelumnya didiskusikan di Sobat Jaga Trader akum di area kuning ini. Tetapi jika lebih enak akumlah didapat area 84. Di beberapa Zoom pertemuan juga saya juga diskusikan friend, ada teman-teman yang bertanya. Saya kasih saran ya friend, akum selama di 84 kita akum aja dan belinya per hari. Bukan setiap menyentuh 84, contohnya di hari itu menyentuh 10 kali, ya kita belinya 10 kali di hari itu. Besoknya kita nggak ada lagi cash untuk akumulasi, itu yang salah. Jadi kita akumnya per hari, besok dikasih 84 entry, kasih 84 entry, kasih 84 entry, atau di bawah 84 kita entry. Dan sekarang ya sudah profit yang cukup untuk saham friend. Tadi saya kena di sini, kena trailing stopnya di 9%. Tidak apa-apa karena friend juga saham yang cukup lamban ya. Karena bid offernya itu cukup tebal. Oke, secara blok sumari saya tidak perlu memberikan. Kenapa? Karena trennya masih bagus dengan volume yang cukup kuat juga, hampir sama dengan volume hari sebelumnya. Kemungkinan posisi bandar ada di atas. Atau mau kita lihat saja, ya baik kita lihat saja ya. Per tanggal 25 Februari. Karena tadi saham ERA kita lihat blok sumarinya. Kita lihat di saham friend 25 Februari. Oke. Posisi besar ada di RF, PD, YU, CS, dan KZ. Jika kita melihat tiga besar ini, masing-masing bandar itu belum distribusi. Apakah belum distribusi? Wah, ternyata MBN distribusi ya. YP distribusi, DX distribusi, dan posisi sekarang ini masih akumulasi ya. Plusnya 178,2 miliar. Cukup besar. Ya, rata-ratanya di 85,4. Posisi sekarang itu di 96. Berarti bukan kesengajaan, bukan kebetulan bandar juga di posisi yang sama dengan Sobat Joker Trader. Area bandar adalah area biru ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang mengikuti ulasan saya. Kita sudah profit di saham friend dan ERA. Tetapi jika teman-teman yang belum tersentuh atau tidak terkena trailing stop tadi untuk saham friend masih bisa akumulasi sampai 123 targetnya. Harap bersabar karena saham ini ya pelan-pelannya naik begitu. Jika koreksi kita dan yang lainnya kemungkinan akan entry jika dikasih area di 86 lagi ya, baru kita entry bareng. Selanjutnya saham yang cukup fenomena hari ini, saham pupuk yang sudah saya sekali lagi yang sudah saya rekomendasi itu pada tanggal 30 Mei. Waktu itu rencananya sebuah plan jika membuat swing low di area 91, kita entry untuk saham NPGF. Kenapa? Karena dikasih
konfirmasi arah reversal. Dan sekarang naik. Nah, di sini diskusi Zoom sebelumnya, teman-teman ada bertanya, kalau kita belum punya barang bagaimana? Saya mau entry untuk saham NPGF. Baik, jika yang belum punya barang, saya sarankan kemarin ambillah di area kuning ini, yang merupakan area demand-nya di 143 sampai 138. Dan benar, pada hari itu tersentuhlah 2 kali, low-nya tanggal 10 Juni 143 dan low-nya di 11 Juni 143. Dan saya katakan, jika teman-teman tidak punya barang, saya sarankan tidak HK. Lalu saya katakan juga area di 160 sampai 155 ini merupakan area test supply-nya. Mengapa area test supply? Karena di sini juga ada swing low dengan ekor yang cukup besar. Nah, saya bisa pastikan dari kelas yang saya pelajari, ini merupakan area supply dan demand. Dan hari ini dikasih arah. Kita lihat arahnya itu kapan? Dikasih arah pukul 2 siang. Dan sekarang dibanting sampai ke bumi. Menuju ke langit yang tidak terbatas dibatalkan. Jadi, jika teman-teman bertanya apa sarannya Om untuk saham NPGF, ketika saya mengambil di posisi atas, saran pertama saya ya average dan pertama itu di area 143 sampai 138. Dan average down kedua itu di area 123 sampai 112. Atau tidak kalau saja. Karena di grup Sobat Joker Trader saya juga sudah diskusikan NPGF. Saya juga sudah coba diskusikan NPGF, saya calling beberapa kali. Dan ini beggar memang untuk orang sabar, saya coba sabar di NPGF. Saya katakan lagi, ada Om Rizky juga mengikuti di Sobat Joker Traders, sama kayak NPGF dan seterusnya. Ini merupakan narasi saya untuk NPGF. Ada saudaranya SIMF, merupakan perusahaan kompetitor dari NPGF, sama-sama produksi industri pupuk yang cukup bagus juga. Saya launching juga pada tanggal 3 Juni, saya calling kembali. Setiap CPO naik, NPGF nantinya akan mendapatkan porsi tersendiri. Kenapa? Porsi tersendiri yang saya maksudkan itu, NPGF adalah perusahaan pupuk. CPO merupakan hasil turunan dari TBS. TBS ada kelapa sawit, tandan buah segar. Setiap perusahaan kelapa sawit yang menginginkan produksi kelapa sawitnya tinggi, dibutuhkan pupuk. Nah, NPGF sebuah perusahaan yang mengeluarkan pupuk NPK granular, pupuk mikrobiologis dan pupuk hayati, di mana pupuk-pupuk tersebut sangat diperlukan sebagai nutrisi kebutuhan tanaman kelapa sawit ketika ingin memproduksi TBS dengan kualitas bagus dan dengan kuantitas tinggi. Logikanya, ketika CPO naik, pendapatan perusahaan kelapa sawit meningkat. Ketika pendapatan perusahaan kelapa sawit meningkat, permintaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit di perusahaannya itu tercapai tinggi, sehingga permintaan juga banyak untuk menutupi kebutuhan kelapa sawit. Posisi Sobat Joker Trader saya yakin di area 100 sampai 105. Saya sudah share juga tadi pagi, area 200 dan area 185 merupakan area TP kita bersama
untuk NPGF karena posisinya sudah beggar. Ini adalah proyek pertama Sobat Joker Trader untuk perusahaan beggar. Proyek pertama beggar Sobat Joker. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang entry bareng bersama saya. Ini adalah proyek pertama beggar untuk Sobat Joker. Jangan sampai kita jumawa, masih ada saham yang lain kita cari untuk saham yang berpotensi beggar. Jangan lupa sedekah juga. Jadi sekian dulu ulasan saham saya, mereview 3 saham yang sudah kita ulas bersama-sama dan menghasilkan cuan. Saya ucapkan terima kasih.